Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Garut, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelompok 5 semester 3. Baik, secara umum developmental merujuk pada proses pertumbuhan atau perkembangan. Setelah ini juga sering digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi, biologi, dan pendidikan. Dalam konteks psikologi developmental merujuk pada studi tentang bagaimana manusia tumbuh dan berkembang sepanjang hidup, seperti dari masa bayi hingga usia lanjut. Ini mencakup semua aspek perkembangan, termasuk fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Di sini juga menurut Jerome Bruner, developmental yaitu mengacu pada perkembangan kognitif dan konstruktivisme yang berfokus pada bagaimana individu memperoleh pengetahuan, membangun pemahaman, dan mengembangkan kemampuan kognitif mereka melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Dan di sini juga terbagi menjadi 3 metode representasi, yaitu ada representasi enaktif yang berbasis pada tindakan, yang kedua ada representasi ikonik yang berbasis pada gambar, dan yang terakhir ada representasi simbolik yang berbasis pada bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan. Teori perkembangan dapat didefinisikan menjadi berbagai perubahan yang terjadi pada seorang individu maupun organisme menuju tingkat kedewasaannya maupun tingkat kematangannya. Hal ini umumnya terjadi secara sistematis yang memiliki arti saling bergantungan maupun saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Jerome Bruner, perkembangan developmental terbagi menjadi 3 bahan utama, yaitu yang pertama, enactive representation. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan pemahaman mereka melalui tindakan fisik dan pengalaman langsung dengan objek di sekitar mereka. Mereka belajar melalui tindakan, gerakan, dan pengalaman nyata. Misalnya, anak-anak belajar tentang bentuk dan ukuran objek dengan menggenggam, merasakan, dan memanipulasi mereka. Contohnya, pada tahap enaktif, pada tahap ini pembelajaran dilakukan melalui tindakan fisik dan pengalaman langsung. Seperti halnya, seorang anak belajar tentang konsep volume dengan melakukan tindakan menuangkan air dari satu wadah ke wadah lain. Melalui pengalaman langsung ini, anak dapat memahami perubahan volume ketika air dipindahkan. Ruang lingkup developmental dalam konseling perkembangan bertujuan untuk memenuhi para peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya, seperti aspek sosial pribadi, pendidikan, dan karir, agar perkembangannya sesuai dengan tuntutan lingkungan dan masyarakat. 2. Tahap ikonik. Pada tahap ini, penggunaan representasi visual atau gambar mental digunakan untuk memahami objek atau peristiwa. Contoh, seorang anak belajar tentang hewan-hewan liar melalui gambar-gambar yang menggambarkan hewan-hewan tersebut. Anak dapat membayangkan bagaimana hewan-hewan itu terlihat dan bertindak berdasarkan gambar-gambar tersebut. 3. Tahap simbolik. Pada tahap ini, simbol-simbol seperti kata-kata, angka, atau simbol matematika digunakan untuk mewakili objek dan konsep. Contoh, seorang siswa belajar tentang operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan menggunakan angka dan simbol matematika. Mereka dapat menggunakan simbol-simbol ini untuk memecahkan masalah matematika secara simbolis.